Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Babah Fahmi ingin berbagi informasi mengenai meningkatkan kemampuan spiritual atau kebatinan. Pembahasan pada video kali ini karena permintaan salah satu sahabat BFC. Tapi pada video sebelumnya saya sudah ada membahas tentang hal ini. Tapi tidak apa-apa, sekaligus kita mengulang untuk saling mengingatkan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar Babah Fahmi Channel terus berkembang dan upload video setiap hari. Oke, libas. Ini adalah komentar yang masuk di kolom komentar Babah Fahmi Channel dari Rashid Hamdani. Babah Fahmi, tolong buat video mempertajam kebatinan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini atau permintaan ini dengan apa yang saya pahami. Alhamdulillah, kita ucapkan atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya, mulai dari nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat persaudaraan, dan sungguh banyak nikmat yang mungkin tidak bisa kita sebutkan. Maka daripada itu, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Dan sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ilmu kebatinan menurut pemahaman saya secara sederhana adalah kemampuan batin seseorang atau hati seseorang, dan pada dasarnya ilmu kebatinan adalah kerja yang dilakukan oleh hati seseorang. Ketika seseorang meyakini sesuatu, maka sesuatu itu akan segera dicapai dengan usaha yang ia lakukan. Itu secara sederhananya untuk memudahkan kita memahaminya. Tapi ketika hati ragu, tidak yakin, maka biasanya yang terjadi adalah kegagalan. Maka sebelum kita memahami untuk mempertajam kemampuan batin kita, yang harus kita ketahui atau pahami adalah dasarnya terlebih dahulu. Karena dasar ilmu kebatinan ini adalah yakin, yakin, dan yakin. Yakin adanya Allah, yakin adanya pertolongan Allah, yakin akan kekuasaan Allah. Semua itu ada di hati kita, ada di batin kita. Lalu setelah itu kita lanjut ke pembahasan inti, bagaimana untuk mempertajam kemampuan batin seseorang. Dan ini kembali lagi pada bagian dasar. Kita harus yakin juga dalam melakukan hal ini dan istiqomah dalam menjalankannya. Untuk yang pertama, dalam meningkatkan atau mempertajam kemampuan batin adalah dengan cara berguru kepada orang yang bisa kita jadikan seorang guru atau yang bisa membimbing kita dalam dunia spiritual, sehingga kemampuan kita lebih meningkat lagi. Lalu untuk selanjutnya adalah cara-cara yang dilakukan secara mandiri di rumah, yaitu dengan cara meditasi. Itu dalam bahasa umumnya. Tapi kalau khusus untuk yang muslim, lebih baik lakukan zikir setelah sholat wajib ataupun sunnah. Tapi sebelum melakukan zikir, terlebih dahulu kita lakukan hadiah Al-Fatihah, mulai dari diri kita, lalu orang tua, kakek, buyut, dan seterusnya, lalu para wali-wali Allah, dan terakhir kepada Rasulullah SAW.
lalu lakukan zikir atau sholawat yang kita bisa lakukan. Apa saja yang penting niatnya semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain-lain. Yang tahap selanjutnya adalah berpuasa, seperti puasa hari Senin dan hari Kamis. Ini bisa dilakukan dalam rangka memperkuat kebatinan di dalam diri kita, karena dalam kebatinan hati dan pikiran harus bersih, dalam arti bukan tidak berdosa, tapi bisa dikendalikan. Niat-niat yang tidak baik bisa ditahan, karena hati sudah bersih. Ketika ingin berbuat jahat, maka hati dan pikiran bisa mengalahkan nafsu. Tapi kalau tidak, hati dan pikiran bisa dikalahkan nafsu, amarah, atau hasrat berbuat jahat lainnya. Jadi kembali lagi kuncinya pada hati kita. Lalu yang bisa meningkatkan kemampuan batin kita adalah sodakoh atau sedekah. Tak peduli berapa jumlahnya, asal kita niatnya berbagi kepada yang membutuhkan dengan ikhlas dan untuk mencari berkahnya hidup. Insya Allah, Allah akan membersihkan harta kita dan hati kita dari sifat-sifat tercela seperti tamak, rakus, dan kufur nikmat. Karena sifat yang tercela itu yang membuat batin kita tertutup rapat, sehingga tidak bisa merasakan hal-hal di sekitar kita. Karena untuk masalah kebatinan, kuncinya di hati kita masing-masing. Dan untuk sebagai tambahannya, agar hati selalu tenang, amalkan membaca Al-Quran selesai sholat wajib. Tidak bisa banyak, 1 lembar saja pun tak apa, asal istiqomah, sambil juga membaca artinya dan pelan-pelan dipahami, lalu pelan-pelan juga diaplikasikan dalam kehidupan. Tidak usah memikirkan diterima atau tidaknya perbuatan baik kita. Yang penting kita berusaha agar kita menjadi lebih baik lagi, sehingga mendapatkan ketenangan batin yang sangat luar biasa. Insya Allah semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saran saya untuk meningkatkan kemampuan batin kita, tidak usah terlampau memaksa, karena nafsu yang menggebu-gebu dalam ibadah pun nanti bisa dimanfaatkan oleh setan. Jadi laksanakan yang mampu kita laksanakan, jangan terlampau berambisi, tetap memohon lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuknya. Insya Allah, Allah akan menunjukkan kita jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat BFC yang berbahagia, dimanapun kalian berada, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yang saya sampaikan ini biasanya bisa digunakan untuk orang yang di dalam dirinya sudah ada garis keturunan kemampuan spiritual. Tapi kalau belum, maka ambillah tahap yang pertama, yaitu berguru dengan orang yang menurut saudara BFC bisa membimbing saudara BFC semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.